Shalom saudara-saudaraku. Berbicara mengenai istilah perjumpaan dengan Tuhan, tentu tidak sedikit justru orang percaya meragukan dirinya apakah dia benar-benar bisa atau mampu mengalami perjumpaan langsung dengan Bapa di sorga. Ada banyak faktor yang bisa melandasinya, salah satunya adalah manusia memiliki pemahaman yang dangkal sehingga memberi makna yang dangkal mengenai perjumpaan langsung dengan Bapa di sorga. Mari kita belajar mengenai perspektif yang jauh lebih luas mengenai perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Yesus pernah berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Yesus memerintahkan para murid atau para pendengarnya atau para pengikutnya untuk mengasihi Tuhan. Logikanya begini, saudaraku. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesuatu yang tidak pernah kita jumpai. Makanya kalau kita mau mengasihi Tuhan, syarat pertama adalah mengalami perjumpaan dengan Bapa kita di sorga. Saya setuju definisi berjumpa adalah ketika bertatap muka, berbicara secara langsung, mendapatkan suara Tuhan atau pewahyuan. Tetapi perspektif yang jauh lebih luas, Yesus pernah ajarkan di dalam Matius 22. Dia berkata, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Kata pertama menggunakan istilah protos. Artinya tidak ada hukum yang lebih penting daripada hukum yang pertama itu, yaitu mengasihi Tuhan. Tetapi ayat 39 justru berkata demikian. Perkataan Yesus itu hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Perhatikan baik, ada korelasi antara hukum yang kedua dan yang pertama. Yang sama menggunakan istilah homoios, artinya memiliki tuntutan yang sama. Hukum yang kedua itu firman Tuhan berkata, mengasihi manusia seperti mengasihi dirimu yang sendiri. Pertanyaan yang paling muncul ketika membahas teks ini adalah hukum mana yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berbicara dalam Matius 22. Begini saudaraku, bangsa Israel memiliki satu hukum yang mengikat dengan kekuatan yang kuat dalam mengatur kehidupan bangsa ini, yaitu hukum Taurat Musa. Hukum Taurat Musa itu dibagi dua bagian besar. Yang pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan yang kedua mengatur hubungan manusia dengan manusia. Taurat yang pertama sampai Taurat yang keempat itu hukum yang pertama. Sedangkan Taurat yang kelima sampai yang ke-10 itu hukum yang kedua. Sekarang sudah jelas. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, itu akan tercermin ketika kita mengasihi sesama kita manusia. Masih ingat hukum yang kelima? Hormatilah orang tuamu. Makanya saudaraku, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semakin tinggi kualitas, semakin sering dia berjumpa dengan Tuhan, seharusnya dia semakin menghormati orang tuanya. Dan diikuti dengan hukum-hukum yang lain. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengingini milik sesamanya. Dan inilah yang membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin engkau bisa melakukan firman kalau kau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita menjadi Kristen benar kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Situasi sekarang memang tidak jauh lebih baik, saudaraku, tapi justru mengajarkan kita banyak hal. Beberapa saat lagi kita akan memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Ini tidak akan bermakna apa-apa kalau kita tidak menghidupi nilai-nilai kehidupan yang diajarkan Kristus. Salah satunya adalah ketika kau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu, itu akan berbanding lurus ketika engkau mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ingatlah akan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.